maknanya telah diutus seluruh manusia untuk merahmati seluruh alam. Apa buktinya? Manusia bisa menyaksikan alam semesta ini. Bahwa ketika kita menyaksikan alam semesta ini, maka masuklah ke dalam dirimu agar ketemu yang merahmati alam semesta ini. Ternyata adanya alam semesta ini karena adanya Allah. Ternyata adanya diri Anda ini karena adanya Allah. Ternyata adanya kejadian-kejadian yang ada di dunia ini karena adanya Allah. Ternyata adanya bencana-bencana ini pun juga karena Allah. Sehingga semuanya menjadi rahmat dan kembali kepada Allah. Sehingga hati manusia bisa tenang, damai, menghadapi, melanjutkan kehidupan ini dengan kehidupan Tuhannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila ada yang mau naik, silakan Kang Mas. Bila mau bertanya-tanya pun juga silakan di kolom komentar. Assalamualaikum. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, ada yang mau naik, silahkan. Kita mudzakarah, ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai. Jadi bila kita tidak Islam rahmatan lil alamin, maknanya Islam secara hati. Jadi Islam secara lahir, secara syariat wajib dibarengi Islam secara hati. Agar apa? Agar sempurna keislamannya. Jadi agama apapun dan siapapun orangnya wajib masuk Islam secara hati. Agar apa? Agar tercipta kedamaian di dunia ini. Tidak malah perang-perangan, tidak malah memaksakan kepahaman kepada orang lain yang selain agamanya. Kita enjoy saja menyaksikan semua pagelarannya Tuhan. Kenapa? Karena bila manusianya sudah rahmatan lil alamin, maka tidak akan menyalah-nyalahkan apa yang dilihatnya lagi. Assalamualaikum, maaf bertanya, bagaimana proses Bang Urip mencapai makrifat? Prosesnya mencapai makrifat. Makrifat itu jangan kita merinding dengan kata-kata makrifat. Jangan kita mendewa-dewakan kata-kata makrifat. Makrifat itu bahasa Arab, arti bahasa Indonesianya, bahasa kita artinya hanya apa? Tahu. Makrifat itu tahu. Bagaimana cara tahu Allah itu maknanya. Bagi orang yang berjalan untuk menuju Allah, untuk supaya ingin tahu Allah, ya wajib tahu ciptaannya dulu. Tidak bisa langsung makblek ketemu dengan Allah. Kita harus tahu ciptaannya dulu. Siapakah dia ciptaannya? Man arafa nafsahu. Barang siapa tahu dirinya, tahu sejati diri manusianya. Yang apa? Barang siapa yang tahu sejati diri manusianya yang gaib. Barang siapa yang tahu diri sejati manusianya yang tak ada. Bagi siapa yang tahu diri manusianya yang tak bisa apa-apa. Bagi siapa yang tahu bahwa diri manusianya tidak bisa menjadi siapa-siapa tanpa Allah, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Allah bagi manusianya. Hanya Allah lah yang berperan, hanya Allah lah yang bisa apa-apa. Jadi untuk mengenal Allah, untuk tahu Allah, ia harus mengenal dan harus tahu, menyadari siapa diri manusia ini. Bila kita tidak menyadari diri manusia ini siapa, yang hanya makhluk, makhluk itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Namanya makhluk.
Akan tetapi apa yang digerakkan oleh makhluk ini semuanya itu adalah peran Sang Khalik, peran penciptanya. Namun bagi manusia yang tidak menyadari bahwa apa yang diperankan atas dirinya itu masih peran diri manusianya, ditandai di dalam hatinya bahwa Allah tidak menjadi Tuhan. Kenapa Allah tidak menjadi Tuhan? Karena Allahnya gaib. Bagaimana mungkin Allah menjadi Tuhan kita sementara yang nyata, sementara yang wujud, sementara yang nampak, sementara yang jelas di dalam dada kita masih diri manusia kita. Berarti kita masih Islam. Selamat hati kita menuju setan, menuju iblis yang selama ini selalu menjauhkan diri hamba dengan Tuhannya. Maka dari itu kita wajib murtad kepada iblis dan setan. Maknanya kita murtad kepada diri kita sendiri, mentiadakan, menghancurkan diri kita sendiri supaya apa? Supaya dikembalikan lagi bahwa diri Abdul Halim, bahwa diri Anda semua itu terjadi karena Allah. Itulah cara untuk agar makrifat kepada Allah, agar tahu Allah. Kapan kita bisa tahu Allah? Ketika kita sudah tidak tahu lagi diri manusia kita. Kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa tahu diri manusia kita sementara diri manusia kita kembali kepada ke alam kegaiban, sementara diri manusia kita kembali kepada alam ketiadaan. Sebelum kita terlahir di dunia ini kan kita gaib. Sebelum kita terlahir ke dunia ini kan kita tak ada. Itulah yang harus diraih, maknanya harus dicari lagi dari mana kita datang dan kemana kita pulang. Jadi pulang kita, kembali kita, ya bagaimana? Sebagaimana kita datang dulu. Ketika kita pulang, maknanya ya pulang ke kampung halaman. Di manakah kampung halaman kita? Allah. Itulah kampung halaman kita. Begitulah cara makrifat kepada Allah ketika manusianya sudah tak merasa makrifat lagi. Makrifat kepada Allah ketika manusianya sudah bodoh. Ketika makrifat kepada Allah manusianya sudah merasa tak bisa apa-apa lagi. Itulah makrifatullah itu. Alhamdulillah, pulang harus tahu alamatnya. Ya, dari mana kita datang, ya di situ pula rumah kita. Dari mana kita berasal, ya di situ pula kampung halaman kita. Kampung halaman badan ke tanah. Kampung halaman hidup kepada Allah. Bila kita sudah pulang kampung, maka bahagialah kita. Innal awliya'a la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang memeliharanya. Karena hanya Tuhanlah yang mencukupinya. Itulah para kekasih-kekasih Allah yang sudah kembali kepada inna dina indallahil Islam. Bagaimana kita gaibkan diri manusia kita, Bang? Cara menggaibkan diri manusia kita, maknanya bagaimana mungkin kita ini wujud bila tak ada Allah? Bila Anda sudah yakin bahwa hanya Allah yang wujud, yang nampak, yang jelas, yang nyata, otomatis yang manusianya gaib. Tidak usah digaib-gaibkan lagi. Yang penting kita meyakini bahwa hidup ini Allah, maka hidup manusianya gaib sendiri. Memang gaib. Manusianya memang gaib. Kenapa manusia sulit untuk menggaibkan dirinya? Karena manusianya belum menerima takdir, karena manusianya belum menerima keadaan dirinya bahwa dirinya gaib. Apa bedanya dengan setan yang tak mau sujud kepada Adam? Apa maknanya setan tak mau dikatakan bahwa dirinya tidak ada? Aku ada, Allah saja yang gaib. Nah, begitu Kang Mas. Semoga bisa dipahami ya. Silakan yang lain. Kang, apa itu berhala dalam diri? Rahaya, waalaikumsalam.
Berhala dalam diri itu adalah ketika yang ada yang wujud yang nyata di dalam hati kita masih bukan Tuhan, masih diri manusia kita. Otomatis banyak berhala-berhala di dalam diri kita. Apa berhala itu? Keinginan-keinginan kita, angan-angan kita, cita-cita kita. Semuanya itu berhala-berhala yang akan memanaskan hati kita. Berhala-berhala yang akan memaksa diri kita untuk mencarinya. Itulah berhala-berhala itu. Berhala yang paling besar adalah uang, harta. Itulah berhala-berhala yang selama ini kita ingin raih.